Oke, kita lanjut lagi pembahasan apa yang harus dilakukan saat IHSG turun dalam. Di video sebelumnya kita sudah bahas soal mindset. Sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Kalau kamu sekarang posisinya lagi pegang saham, ada 3 pilihan yang bisa kamu ambil. Ingat, keputusan ini bukan berdasarkan perasaan takut atau serakah, tapi berdasarkan struktur market yang terlihat di chart. Pilihan pertama, cut loss. Ini pilihan yang paling sulit tapi seringkali paling penting. Kapan harus cut loss? Kalau struktur trennya rusak, support penting ditembus dengan meyakinkan, dan volume penjualannya sangat dominan. Ingat ya, cut loss itu bukan sebuah kesalahan. Kesalahan yang sebenarnya adalah ketika kamu bertahan pada posisi yang sudah jelas salah, tanpa punya alasan yang logis. Itu namanya berharap, bukan trading. Pilihan kedua adalah hold atau menahan posisi. Kapan kita boleh hold? Kalau harga memang turun, tapi masih bergerak di dalam range wajar. Support kuatnya belum jebol, dan yang penting, volume penjualannya mulai terlihat melemah atau mereda. Harga yang turun itu belum tentu artinya kamu salah posisi. Bisa jadi ini cuma koreksi sehat sebelum harga naik lagi. Kuncinya adalah lihat apakah struktur besarnya masih utuh atau tidak. Pilihan ketiga, ini yang paling berisiko, yaitu menambah posisi atau average down. Saya harus tegaskan, opsi ini hanya untuk trader yang sudah benar-benar berpengalaman dan paham betul apa yang mereka lakukan. Menambah posisi itu bukan karena harganya jadi murah, tapi karena ada konfirmasi munculnya permintaan atau demand yang kuat di area support. Kalau kamu masih ragu sedikit pun, lebih baik jangan tambah posisi. Kesalahan kecil di sini bisa berakibat fatal buat portofolio kamu. Nah, sekarang bagaimana kalau kamu belum punya saham sama sekali? Justru saat IHSG anjlok seperti ini, trader yang posisinya full cash adalah yang paling aman dan paling diuntungkan. Yang perlu kamu lakukan sekarang bukanlah buru-buru masuk pasar atau coba tangkap pisau jatuh. Tugasmu adalah observasi, mulai catat saham-saham mana yang penurunannya paling minim, mana yang paling kuat bertahan, tandai area-area demand kunci di mana harga kemungkinan akan berbalik arah. Siapkan watchlist terbaikmu. Kenapa? Karena bandar besar tidak akan belanja di tengah kepanikan. Mereka akan masuk justru setelah kepanikan itu selesai dan debunya sudah mulai hilang. Kamu harus siap saat momen itu datang. Penting untuk dipahami, market yang jatuh dalam seperti ini sebenarnya bukan untuk menghancurkan trader. Market jatuh itu berfungsi sebagai filter alami. Dia menyaring siapa yang benar-benar disiplin dan siapa yang trading hanya pakai emosi. Yang disiplin akan bertahan, sementara yang emosional biasanya akan tersingkir dari permainan. Jadi di saat market sedang merah membara, fokus utamamu ada 2. Menjaga modalmu agar tidak tergerus sia-sia. Dan yang tidak kalah penting, menjaga kondisi mentalmu agar tetap stabil dan jernih. Ingat, IHSG turun dalam itu bukanlah akhir dari segalanya. Dalam dunia trading, memegang cash juga adalah sebuah posisi strategis. Trader yang bisa bertahan lama di market ini bukanlah mereka yang paling sering masuk posisi, tapi mereka yang paling lama bisa menjaga kedisiplinannya. Market akan selalu ada di sini. Besok, minggu depan, bulan depan. Pertanyaannya cuma satu. Apakah kamu masih ada di sini dan siap saat peluang terbaik itu akhirnya datang? Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.